Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Agatha Eksa Putri dari kelas G5 nomor presensi 15 akan menjelaskan soal nomor 1, 2, 10, 13, dan 14 dari tes formatif turunan dan aplikasi fungsi trigonometri yang diberikan oleh Ibu Ira Novilia dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Nomor 1. Diketahui fungsi fx adalah sin pangkat 3 dikali 3x plus 5 dan turunan pertama dari fx adalah f aksen. Maka f aksen x adalah y sama dengan sin pangkat 3 dikali 3x plus 5. Pertama diturunkan dulu pangkatnya menjadi 3 dikali sin kuadrat 3x plus 5. Selanjutnya turunan sin adalah cos. Jadi cos dikali 3x plus 5. Kemudian itu dikali dengan turunan dari 3x yaitu 3. Sehingga 3-nya dikalikan ke depan. Jadi hasilnya adalah 9 sin kuadrat 3x plus 5 dikali cos 3x plus 5. Selanjutnya adalah nomor 2. Jika R sama dengan akar 3 dari 1 min cos kuadrat theta, maka dr per d theta adalah R sama dengan akar 3 dari 1 min cos kuadrat theta. Sebelum diturunkan, diubah dulu. R adalah akar 3 1 min cos kuadrat theta menjadi akar 3 sin kuadrat theta. Kemudian R-nya adalah sin theta pangkat 2 per 3. Dari sini baru diturunkan. dr per d theta sama dengan 2 per 3 dikali sin theta. Pangkatnya berkurang 1 menjadi min 1 per 3. Jadi dr per d theta sama dengan 2 per 3 dikali sin theta pangkat min 1 per 3. Dan dikali lagi dengan turunan sin theta yaitu cos theta. Nah, dari sini baru dirapikan. Pangkat min itu berarti 1/4. Jadi nanti 2 per 3 dikali 1 per akar 3 sin theta dikali dengan cos theta. Menjadi 2 kali cos theta per 3 dikali akar 3 sin theta. Kemudian dikalikan dengan akar 3 sin kuadrat theta per akar 3 sin kuadrat theta. Menjadi 2 cos theta dikali akar 3 sin kuadrat theta per 3 sin theta. Cos dibagi sin nama lainnya adalah kotangen. Jadi hasilnya 2 per 3 kotangen theta dikali akar 3 sin kuadrat theta. Selanjutnya untuk nomor 10. Tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x ditambah cos 2x pada selang x lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Fx sama dengan x ditambah cos 2x. Turunan pertamanya adalah 1 min 2 sin 2x. Dan turunan yang keduanya adalah min 4 cos 2x. Ini mencari stasioner. Jadi yang pertama, turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 1 min 2 sin 2x sama dengan 0. Jadi diperoleh sin 2x sama dengan setengah. Setengah ini sama dengan sin 30. Jadi bisa dituliskan sin 2x sama dengan sin 30 atau sin 2x sama dengan sin pi per 6. Kemudian mengerjakannya menggunakan K. Berarti diperoleh 2x sama dengan pi per 6 ditambah K dikali 2pi atau 2x sama dengan pi dikurangi pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Jadi buat x-nya itu diperolehnya adalah x sama dengan pi per 12 ditambah K kali pi dan x sama dengan 5pi per 12 ditambah K kali pi. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka dapat X-nya adalah pi per 12 atau X sama dengan 5pi per 12. Dan selanjutnya untuk K sama dengan 1,
maka X-nya dapat 13pi per 12 atau X sama dengan 17pi per 12. Dan yang terakhir mencoba dengan K sama dengan 2, mendapatkan X sama dengan 25pi per 12 atau X sama dengan 29pi per 12. Nah, untuk percobaan yang K kedua ini sudah melewati batas dari interval 0 sampai 2pi, jadi jawabannya itu cuma 4 aja. Atau X yang ditemukan itu cuma 4 aja. Nah, langkah kedua ini diuji jenis stasionernya. Caranya dengan memasukkan keturunan kedua. Yang pertama adalah X sama dengan pi per 12. Ketika dimasukkan ke dalam turunan keduanya, menjadi min 4 cos pi per 6 sama dengan min 4 setengah akar 3. Hasilnya adalah min 2 akar 3. Karena hasil dari dimasukkannya keturunan keduanya ini negatif atau kurang dari 0, yaitu min 2 akar 3, maka pi per 12 ini adalah titik stasioner maksimum. Selanjutnya untuk yang kedua, X sama dengan 5pi per 12. Ketika dimasukkan ke dalam turunan keduanya, menjadi min 4 cos 5pi per 6, sama dengan min 4 dikali min setengah akar 3, menjadi 2 akar 3. Karena turunan keduanya ini positif, maka 5pi per 12 adalah titik stasioner minimum, karena lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu X sama dengan 13pi per 12. Ketika dimasukkan ke turunan keduanya menjadi min 4 cos 13pi per 6, sama dengan min 4 setengah akar 3. Hasilnya adalah min 2 akar 3. Karena min 2 akar 3 ini kurang dari 0, maka 13pi per 12 ini adalah titik stasioner maksimum. Selanjutnya untuk yang keempat, X sama dengan 17pi per 12. Ketika dimasukkan ke dalam turunan keduanya menjadi min 4 cos 17pi per 6, sama dengan min 4 dikali min setengah akar 3, dan hasilnya adalah 2 akar 3. Karena 2 akar 3 ini lebih dari 0, maka 17pi per 12 ini merupakan titik stasioner minimum. Selanjutnya, yang ditanyakan ini adalah titiknya. Titik itu kan berpasangan, yaitu X dan Y. Karena itu sebelumnya sudah diketahui X-nya, jadi ini kita nyari pasangannya X yaitu Y dengan memasukkan nilai X itu ke dalam soal awal. Soal awalnya itu adalah fx sama dengan x plus cos 2x. Yang pertama, x sama dengan pi per 12. Dimasukkan ke dalam soal awal menjadi pi per 12 ditambah cos pi per 6. Sama dengan pi per 12 ditambah setengah akar 3. Yang kedua, x sama dengan 5pi per 12. Dimasukkan ke dalam soal awal menjadi 5pi per 12 ditambah cos 5pi per 6. Sama dengan 5pi per 12 dikurangi setengah akar 3. Selanjutnya yang ketiga, X sama dengan 13pi per 12. Dimasukkan ke dalam soal awal menjadi 13pi per 12 ditambah cos 13pi per 6. Sama dengan 13pi per 12 ditambah setengah akar 3. Dan yang terakhir keempat, yaitu X sama dengan 17pi per 12. Dimasukkan ke dalam soal awal, yaitu fx sama dengan X ditambah cos 2X menjadi 17pi per 12 ditambah cos 17pi per 6. Sama dengan 17pi per 12 dikurangi setengah akar 3. Nah, di sini kita sudah menemukan masing-masing dari X dan Y, jadi tinggal dipasangkan aja. Yang pertama adalah titik stasioner maksimum. Ada pi per 12, pi per 12 ditambah setengah akar 3. Dan yang satunya ada 13pi per 12, 13pi per 12 ditambah setengah akar 3. Terus selanjutnya untuk titik stasioner minimum,
Yang pertama itu ada 5pi per 12,5pi per 12 min setengah akar 3. Dan yang satunya lagi ada 17pi per 12,17pi per 12 min setengah akar 3. Selanjutnya untuk nomor 13 yaitu persamaan garis normal pada kurva fx sama dengan tangen x di titik x sama dengan pi per 4 adalah y sama dengan tangen x untuk x sama dengan pi per 4. Pertama, cari y-nya dulu. Y sama dengan tangen pi per 4. Tangen pi per 4 itu sama dengan tangen 45. Tangen 45 sendiri adalah 1. Kemudian yang kedua, mencari turunan tangen x, yaitu sekant kuadrat x. Ketika nilai x sama dengan pi per 4 dimasukkan ke dalam x, maka menjadi m. M sama dengan sekant kuadrat pi per 4. Hasilnya 2. Karena gradien garis normal, maka berlaku M1 dikali M2 adalah min 1. Jadinya, 2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 adalah min setengah, yang artinya tegak lurus. Jadi diketahui Y1 sama dengan 1, M sama dengan min setengah, dan X1 sama dengan pi per 4. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Selanjutnya Y min 1 sama dengan min setengah dikali X dikali pi per 4. Hasilnya Y sama dengan min setengah X ditambah pi per 8 ditambah 1. Selanjutnya untuk nomor 14. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x dikurangi cos x dalam selang x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2pi. Di manakah grafik fungsi fx akan cekung ke atas dan cekung ke bawah? Y sama dengan sin x min cos x. Turunan pertamanya adalah cos x plus sin x, dan turunan keduanya adalah min sin x ditambah cos x. Selanjutnya, syarat dari cekung ke atas adalah turunan kedua lebih besar dari 0. Dan syarat dari cekung ke bawah adalah turunan kedua kurang dari 0. Yang pertama dilakukan adalah menghitung turunan kedua sama dengan 0 untuk mencari x. Maka, min sin x plus cos x sama dengan 0. Cos x sama dengan sin x. Di sini dibagi dengan cos x semuanya, maka 1 sama dengan tangen x. Tangen yang satu adalah tangen 45, sehingga dituliskan pi per 4 sama dengan tangen x. Sehingga didapat di sini x-nya adalah pi per 4 ditambah k dikali pi. Dalam soal dituliskan interval dari x kurang dari 0 hingga kurang dari 2pi. Jadi, kalau k sama dengan 0, x-nya adalah pi per 4. Kalau k sama dengan 1, x-nya jadi 5pi per 4. Dicoba untuk k sama dengan 2, x-nya menjadi 9pi per 4. 9pi per 4 ini udah lebih dari 2pi, jadi tidak dimasukkan ke dalam garis bilangan untuk uji titik. Selanjutnya membuat garis bilangan. Ada pi per 4 dan 5pi per 4. Interval awal 0 hingga 2pi dimasukkan ke dalam garis bilangannya juga sebagai batas paling kiri dan paling kanan. Kemudian diuji titik. Di sini saya memakai 180 atau pi. Jadi x sama dengan pi. Dimasukkan ke dalam turunan kedua menjadi min sin pi ditambah cos pi. Sin 180 adalah 0 dan cos 180 adalah min 1, jadi hasilnya min 1. Sehingga pada garis bilangan pada pi dituliskan min, dan pada 0 hingga pi per 4 dituliskan plus, dan pada 5 pi per 4 hingga 2pi dituliskan plus. Jadi kesimpulannya, ia akan cekung ke atas pada saat interval x lebih besar dari 0 dan kurang dari pi per 4 atau x lebih besar dari 5pi per 4 dan kurang dari 2pi. Yang akan cekung ke atas adalah yang plus. Dan selanjutnya, ia akan cekung ke bawah pada saat interval x lebih besar dari pi per 4
dan kurang dari 5pi per 4. Ia akan cekung ke bawah pada saat dia min. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.